Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acep kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Aduh, hapunten yang ngawagel nih Pak Acep. Mau minta waktunya sebentar nih, ada hal yang saya ingin konsultasikan nih Pak Acep, mohon bantuannya. Begini nih Pak Acep, ini kan sekarang udah mau PAS ya, udah mau PAS, sedangkan ini tuh saya tuh ngajar kelas 11, terus kelas 11 tuh sekarang ada target kan, kita nanti nilai harus bisa masuk SMBP gitu ya, berarti ada target nih 30% itu harus di atas KKM lah. Kalau bisa sih lebih dari KKM banget gitu. Tapi memang di sini tuh ada kendalanya kan nilai tidak hanya di kelas 11 saja, tapi memang kelas 11 semester 3 ini yang sangat mempengaruhi gitulah Pak Acep. Soalnya kan kalau misalnya kemarin kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2 masih oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang kelas 11 semester 3 ini tampaknya sudah menjadi penentuan sekali gitu. Sedangkan salah satu di antaranya kendalanya adalah ya disinilah intake siswa tidak bisa kita katakan, ya kalau dikatakan memenuhi juga tidak gitu ya, dikatakan kurang juga tidak gitu, tapi untuk kita mengambil 30% yang diharapkan di atas KKM ini tampaknya kami ada beberapa kendala gitu Pak Acep. Mohon bantuannya nih Pak Acep, kira-kira barangkali nanti ada masukan dan pencerahan gitu, salah satu diantaranya untuk saya, karena kan salah satu kategori untuk SMBP ini kan nilai di semester 3 ini, berarti semester 3 ini tampaknya memang harus agak stabil ya, agak signifikan lah gitu. Setidaknya kalau tidak turun juga tetap ada di rate itulah gitu. Apakah selama ini di sekolahnya sudah dicari anak-anak yang mau melanjutkan seperti apa dan bagaimana gitu? Ya, sudah Pak Acep. Justru di sini tuh kalau kita tuh dari kelas 10 itu sudah ada penelusuran minat bakat ya ibaratnya gitu. Jadi dari awal masuk itu kita sudah menyebarkan angket ke pihak orang tua dan juga siswa. Di sejak masuk itu kita sudah melihat apa tujuannya itu mau masuk mana gitu. Sehingga memang rata-rata asumsi atau keinginan untuk melanjutkan itu hampir 98% lah gitu Pak Acep di sini tuh. Jadi saat masuk ke kelas 11 mereka sudah masuk ke jurusan yang memang sudah diinginkan gitu. Jadi pada saat kelas 11 itu sudah mulai kita membuka penjurusan misalnya dari hasil angket gitu. Misalnya contoh anak yang mau ke fakultas kedokteran berapa orang, sehingga nanti kita akan menyediakan kelas sesuai dengan anak yang mau masuk ke kedokteran begitu. Tapi memang di setiap MGMP udah ditentuin gitu. Jadi beberapa anak yang mau melanjutkan seperti apa. Jadi jangan sampai nanti dari nilai kelas 10-nya gurunya A dan kelas 11-nya gurunya B gitu. Jadi jangan sampai perbedaan nilainya seperti itu. Apakah itu udah disepakati bersama di MGMP-nya minimal? Iya betul Pak Acep, sudah kemarin itu dari mulai awal kelas 10 ke kelas 11 peralihan gitu, kebetulan kan pergantian guru mapel gitu, pengajar mungkin. Jadi pada saat itu sudah masuk ke MGMP gitu, masuk MGMP mata pelajaran, itu memang sudah dirembukan gitu, bahwa memang anak-anak yang kita kita saring gitu ya, kita identifikasi memenuhi 30% untuk di nilai atas itu memang sudah ada sih gitu identifikasinya gitu. Hanya saja memang kadang-kadang suka ada perbedaan pendapat ya gitu. Misalnya waktu kelas 10 diajar oleh Bapak A atau Ibu A gitu. Kemudian pada saat kelas 11 ternyata waktu itu bagus gitu, tapi saat sekarang dengan saya ternyata turun gitu. Memang itu penurunan gitu seperti itu kan? Iya betul. Itu jadi kendala tersendiri sih. Sedangkan kan kita juga tidak bisa ya memberikan penilaian ya udahlah gitu yang kemarin bagus sekarang bagus juga, itu kan istilahnya integritas kita sebagai seorang guru gitu pasti akan dipertaruhkan di situ. Jadi memang di sini ada jadi agak jadi kendala juga sih Pak Acep gitu. Apakah di sekolahnya juga ditentuin, maksudnya jadi jangan sampai dalam satu kelas atau satu kelasnya aja sendiri dalam satu jurusan yang sama gitu? Apakah ada
identifikasi seperti itu? Iya, jadi untuk yang kelas itu pengkelasan itu memang sudah sesuai dengan jurusan yang diharapkan. Jadi misalnya di kelas A itu yang mau ke jurusan Fakultas Kedokteran dan yang kelas A ya Fakultas Kedokteran dan juga Akpol atau Akmil itu di kelas A dan B gitu. Nah, jadi untuk yang kelas B dan kelas C, D nanti berbeda lagi gitu. Otomatis kan di situ persaingannya ketat ya gitu Pak Acep, karena si anak yang ada di kelas A ini sudah tahu bahwa mereka tujuannya tuh Fakultas Kedokteran gitu. Udah nggak ada lagi Fakultas Kedokteran, Akmil, Akpol, berarti otomatis mereka akan bersaing dengan orang yang homogen gitu. Dengan yang sama, otomatis si range nilainya juga padat sekali gitu, rapat sekali gitu. Dan bahkan di utamanya di kelas seperti STAN, seperti polisi, itu kan mereka punya standar yang itu ya. Iya betul Bagaimana Pak. cara mensiasatinya seperti itu? Nah justru itu makanya karena kan passing grade-nya itu tinggi ya gitu sehingga kami juga melihat rata-rata nanti nilai rapot anak yang akan masuk diharapkan eligible itu sangat besar gitu karena memang harapannya bahwa dari 40% siswa kelas 11 yang mungkin dari 430 kalau misalnya kita ambil 40%-nya mungkin sekitar 160 anak gitu. 160 anak kami harapkan itu dapat eligible gitu Pak. Karena memang kalau kita melihat persaingan di tahun yang kemarin gitu, tahun yang sebelumnya itu nilai dari sekolah lain itu sangat amazing sekali gitu. Sehingga rencananya ini kami akan mentargetkan gitu ya 30% siswa yang nilainya ini memang sangat memuaskan gitu. Kalau misalnya kita di sini ada KKM sekitar 77 atau 78 gitu, harapan kami anak-anak tuh yang 30% itu ada di sekitar 90, 95 dan 100 gitu harapannya. Sehingga memang targetnya gitu rencananya itu kita sudah mulai masuk ke situ. Bagaimana menyamain persepsi nih? Biasanya kan dari keinginan anak sama keinginan orang tua biasanya berbeda nih. Nah, aksi di lapangan seperti apa? Betul. Rencana aksinya. Ya, Jadi betul. jangan sampai antara orang tua dengan anaknya itu memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya si anaknya mau ke A, si orang tuanya mau ke B gitu seperti itu. Dan betul ini juga terjadi Pak Acep dan itu beberapa tahun yang lalu itu menjadi salah satu polemik bagi kami karena sudah keterima nih misalnya di Universitas A gitu yang ternyata nggak diambil gitu karena orang tuanya tidak setuju dan sebagainya. Nah itu tuh waktu kemarin tuh langkah yang sudah kami lakukan gitu adalah di kelas 10 itu di awal setelah kami membagikan angket kami mengadakan konseling gitu. Jadi untuk semua orang tua itu biasanya akan diundang ke sekolah dan kemudian akan diberikan bimbingan dari pihak bimbingan dan konseling dan itu nanti akan diarahkan gitu ditanya dengan benar gitu maksudnya orang tua tujuannya mau kemana gitu maunya kemana dan anaknya juga maunya kemana. Nah dengan itu biasanya ada waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya diberikan kesempatan untuk berkonsultasi gitu ya untuk memikirkan kira-kira mempertimbangkan kemana dan kemudian ada juga arahan dari pihak bimbingan konseling melihat juga nilai anak di rapot semester 1 misalnya Pak Cep. Kalau misalnya dilihat ternyata ini anak dominannya di sini gitu dan kemudian melihat juga nanti passing grade di universitas yang dituju oleh orang tuanya itu kira-kira masuk nggak nih nilainya gitu. Jadi kita udah ada strateginya sampai di situ gitu. Strategi agar nanti tidak berbentrokan gitu ya. Karena kan ada anak yang gini Pak, misalnya anaknya mau ke STAN tapi orang tuanya mau ke kedokteran gitu atau bahkan ke sebaliknya gitu. Iya, kemarin ada anak yang maunya orang tuanya pengen ke kedokteran, anaknya maunya ke seni gitu. Dan ternyata masuk juga tuh ke seni, masuk juga ke kedokteran, tapi kan akhirnya harus memilih salah satu gitu. Nah, kan kalau seandainya itu kesempatan yang satu ini yang misalnya kedokteran diberikan kepada siswa yang lain tentunya kan akan lebih banyak gitu. Nah, harapan kami itu seperti itu. Jadi memaksimalkan dan mengoptimalkan
kesempatan yang ada untuk banyak siswa gitu. Jadi jangan sampai memang rata-rata di sini kejadiannya kayak gitu Pak. Ada satu siswa tuh diterima di 5 PTN sekaligus gitu. Ada yang 3, bahkan mungkin paling kecil 2 lah gitu. 2 PTN itu ada yang misalnya negeri sama swasta. Ada yang swasta diambil dulu misalnya Telkom atau Sampurna University diambil dulu. Nanti pas ternyata keterima yang SMBP gitu ya, ternyata yang itu dilepas, diambil lagi yang negerinya gitu. Nah kan itu tadinya gitu kami tuh harapannya itu bisa kami maksimalkan, kami optimalkan, kita isi kursi-kursi kosong itu oleh siswa yang lain gitu. Sehingga kan tentunya akan bisa memenuhi harapan gitu ya kita semua yang lolos di universitas tentunya jumlahnya lebih besar gitu. Untuk yang tahun kemarin itu dari 400 itu kita 200 lebih, kurang lebih ya sekitar 50% lah untuk yang lolos universitas. Nah, targetnya untuk tahun ini tuh rencananya kita mau dan yang kemarin itu ada juga yang masuk ke luar negeri. Nah, tahun ini tuh targetnya itu kita akan mengantarkan lagi gitu siswa-siswa untuk masuk ke universitas tidak hanya yang negeri tapi juga luar negeri nih rencananya gitu. Karena memang yang luar negeri itu kan prosesnya sebenarnya tidak terlalu sulit gitu, tidak terlalu ribet, hanya saja memang ada beberapa hal atau part yang memang harus dipenuhi gitu. Seperti halnya anak harus belajar untuk membuat esai gitu. Nah, sekarang itu memang sedang ada pelatihan-pelatihan pembuatan esai, penyusunan esai di anak-anak kita. Tujuannya kalau misalnya memang yang masuk ke negeri sekitar 50%-nya ya atau 10% lah gitu ya kita nanti masuk ke luar negeri gitu sehingga nanti kesempatan anak-anak untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi lebih besar gitu. Ya. Bagaimana komitmen sekolah ya dalam hal tanggung jawabnya karena kan di SNBP itu apalagi di sekolah-sekolah yang emang udah besar seperti Semansa itu kan biasanya atau bukan biasanya karena kan kalau dulu saya disiasatinya karena nilai rapot itu bukan atau secara langsung masuk ke ke IRAPOT itu kan. Iya, PDS ya. Sekarang kan nilai itu nilai semester, nilai akhir tahun itu kan udah include masuk ke IRAPOT dan tidak bisa dirubah kapan saja. Betul sekali. Ya. Bagaimana ini cara itunya? Iya. Iya betul Pak Acep dan itu juga mungkin sekolah itu untuk membantu dalam proses SNBP untuk ke perguruan tinggi nanti. Iya betul. Justru itu salah satu kendala juga ya Pak Acep untuk kami juga karena memang saat kita sudah masuk ke IRAPOT kan itu udah masuk ke PDSS juga, udah nge-link juga ke PDSS sehingga kemungkinan besar untuk perubahan nilai rapot sangat tidak mungkin sekali gitu ya dan itu memang beberapa waktu kemarin itu menjadi salah satu kendala juga gitu yang memang harus kami siasati sehingga rencananya tuh kemarin itu kami itu membuka pengisian nilai rapot itu pengolahan nilai rapot itu lebih lama gitu Pak Acep. Jadi kan biasanya kalau itu waktunya cuma dikasih 1 minggu gitu. Nah kami ini dari sejak PAS ini link untuk pengisian rapot sudah dibuka sehingga pengolahan nilai rapot itu sudah ada di sana gitu. Sehingga pada saat nanti PAS hasil keluar gitu kan udah tinggal nunggu hasil PAS aja sedangkan nilai harian itu sudah diolah dan biasanya kemarin itu kami sudah memulai dari semester awal sekarang itu dimulai dari yang nilai PTS kemarin Pak Acep. Nilai PTS itu ya nilai PTS itu kami itu sudah ada satu sistem namanya agenda gitu, agenda mengajar. Jadi nilai formatif, sumatif semua itu sudah ada di situ. Jadi sudah terpantau gitu akumulasi nilai sampai nanti akhirnya turun nilai PAS itu berapa gitu sehingga kalau kita sudah mulai ada pengolahan nilainya nih gitu ya nanti mungkin diharapkan sebelum kita verifikasi nilai nanti masuk ke rapot itu kita sudah bulat lah gitu sudah ada hasil gitu kira-kira rencananya sih seperti itu gitu dan sistem yang kemarin sudah berjalan sih seperti itu jadi tampaknya ini kita ada waktu dua minggu itu untuk mengolah nilai dan juga biasanya ini ada komunikasi dan koordinasi juga dengan wali kelas dengan guru mata pelajaran nih Pak Acep biasanya gitu.
Sehingga harapannya kami nanti nilai yang keluar itu sudah nilai fix gitu, nilai jadi. Oke, siap. Gitu. Siap Pak Acep, terima kasih sekali. Saya dapat pencerahan sekali ini dari apa yang tadi saya bayangkan. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih sekali Pak Acep. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, dah merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Bun. Siap, terima kasih. Ini saya ada beberapa permasalahan berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang setiap semester kita harus melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama di tengah semester, kedua di akhir semester. Baik, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana solusi agar si proyek itu jangan sampai dianggap sepele oleh peserta didik, siswa. Jadi kan mereka di sekolah saya khususnya, jadi dianggap proyek itu adalah masa tenang menghadapi ujian. Jangan sampai hal-hal seperti itu menjadi sesuatu hal yang tabu gitu. Bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Kita bisa berbincang-bincang di hari ini berkaitan dengan proyek penguatan pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Pak. Untuk sementara ini topiknya atau temanya yang akan diambil, yang akan ditampilkan untuk proyeknya apa kira-kira Pak Acep? Yang ditampilkan itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian rencana dari panitia sendiri atau rencana dari fasilitator proyek, kegiatan apa yang akan ditampilkan berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau untuk subtemanya apa? Subtemanya itu, bentar, saya sambil cari kotretan. Baik. Subtemanya itu adalah nah ini, subtemanya adalah sportivitas dalam kebinekaan. Sportivitas dalam kebinekaan. Nah, kira-kira tampaknya nih, saya lihat Pak Acep dan tim sudah memiliki rencana kegiatan nih yang akan disajikan untuk anak-anak gitu ya, agar anak-anak itu bisa mengambil tema sportivitas itu dalam subtema sportivitas dalam tema Bhinneka Tunggal Ika itu, sehingga nanti anak akan bisa terlibat aktif gitu ya dalam kegiatan proyek gitu. Dan tadi saya lihat juga tampaknya Pak Acep sudah ada rencana kegiatan gitu yang akan dilaksanakan misalnya? Ya, rencana kegiatannya itu insya Allah dilaksanakan dalam waktu 2 pekan ini. 2 pekan ini, yang pertama itu dari tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember. Jadi terpisah ya, di 2 pekan itu terpisah. Ada jeda PAS dulu. Ya, PAS dulu, nanti dilanjut lagi tanggal 11 sampai tanggal 15 Desember gitu. Oke. Untuk kegiatannya sendiri rencananya apa Pak Acep? Kegiatannya sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi anak-anak nanti di panen rayanya itu menampilkan berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baik itu tarian-tarian maupun lagu daerah gitu, seperti itu. Rencananya seperti itu. Iya. Berarti kalau untuk di pekan pertama sendiri ada rencana ini dulu nggak, penanaman materi dulu nggak gitu? Ya, pendalaman materi. Biasa dalam 1 minggu ini adalah pendalaman materi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan nanti di minggu keduanya lebih fokus ke ya betul. kreasi yang akan ditampilkan gitu. Hasil untuk panen rayanya ya, siswa ya. Dan tampaknya memang tim sudah mempersiapkan dengan sangat matang gitu ya untuk kegiatannya. Apalagi tadi saya dengar di minggu pertama sudah ada rencana untuk pendalaman materi gitu. Nah, tampaknya sudah ada
apa namanya, strategi-strategi khusus apa nih yang akan ditanamkan ke siswa untuk pada saat pendalaman materi, agar siswa sendiri merasa bahwa proyek ini tuh betul-betul serius gitu ya, tujuannya memang memang positif gitu, dan nanti kan dari proyek ini kita memang diharapkan ada satu hal yang besar yang dialami oleh anak itu ya, yaitu adalah adanya perubahan perilaku gitu ya, ada perubahan karakter gitu dari tema Bhinneka Tunggal Ika dan juga subtema, apalagi tadi apa namanya Pak, subtemanya itu bagus sekali menurut saya. Sportivitas. Ya, sportivitas itu kan adalah salah satu value atau nilai yang memang benar-benar harus kita tanamkan di siswa gitu ya. Dan saya rasa itu akan menjadi satu panen raya yang sangat besar dan sangat berdampak gitu kalau misalnya si kegiatannya itu dibuat gitu ya sedemikian rupa sehingga menarik minat. Itu tadi yang sudah direncanakan oleh Pak Acep, kegiatannya apa? Untuk kegiatan di pekan pertama, penanaman materinya. Penanaman materi yang pertama itu di hari Senin, hari ini adalah hanya tahap pengenalan, sosialisasi pengenalan tema dalam kegiatan pembentukan kelompok, menggali potensi pembentukan kelompok agar memaksimalkan peran. Berarti ada bermain peran dulu ya? Kelompok ya. Dilanjutkan nanti dengan kenali arti keragamannya, pengetahuan dan memahami. Mungkin anak-anak di browsing atau dilihat kegiatan still life drawing atau menggambar objek yang dibawa oleh fasilitator. Oh ya, still drawing ya? Yes. Nah, still drawing yang anak drawing, ya still life draw itu yang anak diminta untuk menggambar dari berbagai sudut yang berbeda itu ya? Ya, seperti itu. Ya. Terus itu udah ini deh Pak, tampaknya sudah mulai masuk ke rencananya sudah mulai mengerucut tuh. Nah, setelah live drawing apa Pak? Setelah itu menjelaskan pengertian dari ujaran kebencian, provokatif dan hoax gitu. Mengidentifikasi pengertian, mungkin anak-anak juga masih browsing dan segala macam. Hanya di sini yang menjadi hambatan itu jangan kan ini seharian. Iya. Hanya dari pagi sampai sore gitu. Hanya di sini di pertemuan takutnya anak-anak bosan ya. Bosan gitu. Apalagi di pertemuan ke 5 ini di hari Jumat itu tanggal 1 itu ada mengidentifikasi pengaruh ujaran kebencian, isu provokatif dan hoax di media sosial dan mengancam persatuan serta cara menyikapinya melalui wawancara dengan narasumber. Nah, ini memiliki narasumber yang baik. Bagaimana seperti apa gitu? Oke. Nah, itu rencananya Bapak akan memberikan kegiatan anak di dalam kelas atau anak dibolehkan keluar kelas? Karena memang betul sekali tadi yang Pak Acep sampaikan, jika anak memang tidak diberikan keleluasaan waktu gitu ya, dan juga aktivitas, maka anak memang akan cenderung bosan gitu. Karena kan itu di waktunya itu kita harus benar-benar menyiapkan satu kegiatan yang siswa itu akan terlibat secara penuh gitu, secara aktif gitu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di still life draw itu, itu waktunya berapa jam? Kalau misalnya dilihat itu kegiatan itu akan sangat menyenangkan jika diberikan jeda waktu yang cukup lebar gitu, sehingga anak-anak akan bisa mengeksplor hasil gambarnya gitu. Kemudian apakah ada itu tidak setelah anak menggambar misalnya diberikan anak waktu untuk refleksi gitu di kelas, menyampaikan hasilnya, kemudian diskusi, ada nggak itu? Ada seperti itu. Jadi tampaknya itu seperti itu. Ya. Jumlah jamnya itu 6 jam. 6 jam sampai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16. 16 ya. Pakai 16. Nanti itu setelah itu mereka merefleksi, bahkan mempresentasikan mungkin sebagian. Oh ya. Kalau waktunya cukup mungkin semuanya juga bisa gitu, seperti itu. Tampaknya itu waktunya sudah memadai Pak, dan tampaknya Pak Acep sudah membuat rencana yang sangat signifikan sekali. Dan kemudian untuk yang tadi ke narasumber itu narasumbernya didatangkan dari luar ataukah anak boleh mencari narasumber lain gitu? Dibebaskan seperti gimana? Nah, ini kalau lebih efektif sih jadi ada narasumber yang datang ke sekolah gitu. Karena kalau dibebaskan
takutnya anaknya tidak kembali lagi ke sekolah takutnya Oh seperti itu. gitu. Iya. Ada Iya, pembicara gitu takutnya ya di iya, aula gitu ya. seperti itu. Oke oke baik. Apalagi kan, jumlah dan waktu maksudnya, Hmm. jarak jarak dari sekolah juga akan agak lumayan gitu. Jadi Hmm. takutnya nanti, tidak efektif Ya. atau karena sekarang juga musim hujan, langkah Hmm. baiknya jadi ada narasumber yang datang ke sekolah, habis Hmm. itu, eee, Menyediakan materi gitu ya di ya aula gitu mungkin di sekian aula jam tadi gitu. seperti itu. Rencananya pematerinya dari mana tuh Pak? Ya karena berkaitan dengan kebinekaan tadinya mau dari, apa namanya, yang pengacara-pengacara gitu deh, siapa? Oh iya 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 paham Itu, paham paham. pakar seperti itu. Jadi biar, Hmm. mereka tahu dan mengetahui bagaimana, Hmm. bentuknya kebinekaannya seperti apa gitu dan bagaimana Hmm. cara untuk bisa, apa namanya, mengatasi, atau keberagaman dari kebinekaannya itu seperti apa, seperti itu. Dan mungkin juga nanti kan ada juga kaitannya dengan sportivitas juga ya gitu karena Ya, kan apa dari menghindari ujaran kebencian, berita bohong, hoax dan sebagainya itu mungkin nanti dikaitkan juga dengan itu. Nah, Pak Acep tampaknya itu yang tadi saya lihat sampai dengan rencana terakhir di hari Jumat untuk apa pemateri itu tampaknya sudah sangat apa ya sudah sangat berunut gitu kalau menurut saya dari mulai pemaparan materi dari awal still life draw itu sampai dengan adanya apa anak untuk mengenal dan kemudian mengidentifikasi juga. Nah itu berarti kalau misalnya didatangkan tamunya berarti nanti sistemnya seperti seminar begitu ya berarti anak konsepnya lebih bertanya gitu ya bukan bukan wawancara ya tampaknya ya ya. lebih bertanya kayaknya seperti itu. Karena Hmm, hmm. kalau di rencananya itu ada wawancara, tapi yaitu efektivitas waktu dan, Hmm. keadaan yang tidak memungkinkan, Mhm. jadi dimungkinkan dengan, caranya bertanya seperti itu. Mhm. Dan di minggu keduanya itu dimulai lagi nanti setelah jeda PAS, Mhm. itu ada tahap aksi, Mhm. menyusun perencanaan yang sistematis dalam pembuatan iklan layanan masyarakat sebagai solusi maraknya ujaran kebencian, provokatif, dan Oh. hoax di media sosial. Nah, ini rencananya mau apa tuh hasilnya, produknya? Apakah anak berupa produk nyata misalnya? Ada. Nanti bentuknya dalam bentuk video, video iklan layanan Oh. masyarakat atau menulis storyboard gitu untuk Oh, menggambarkan rincian storyboard. dalam video yang akan dibuat seperti itu. Berarti itu nanti di minggu di pekan kedua itu sampai dengan nanti hasil penampilan ya, sampai akhir ya? Iya, Sampai akhir. iya sampai akhir. Berarti kalau seperti itu nanti yang hasilnya itu nanti akan ada dipampangkan Pak gitu, dipamerkan gitu. Iya, nanti ada jeda juga anak nanti mengedit video Mm-mm. yang telah diambil dan melakukan Mm-mm. pengeditan gambar yang telah diambil juga selama syuting agar video Hmm. utuh dan menarik seperti itu. Apakah ada hasil lain misalnya selain dari video, misalnya seperti apa? Mungkin mereka bikin poster gitu, apa melalui gambar atau melalui tulisan gitu. Iya, Ada ada. hasil lain nggak? Ada, itu hasilnya dan nanti bisa juga dipresentasikan di hadapan orang tua peserta didik gitu, Oh, dan oh jadi nanti disaksikan oleh rencananya masyarakat dan pas warga akhir itu sekolah gitu. ada orang tua. Ada orang tua yang hadir dan Mhm. melakukan, kegiatan evaluasi dan di sana adalah bentuk panen raya seperti itu. Wah tampaknya itu sudah sangat ini sekali Pak Acep, sudah sangat apa, bagus sekali rencananya dan saya lihat tadi, Pak Acep juga sudah dapat, melihat bahwa sebenarnya nanti anak-anak itu akan memiliki banyak sekali kegiatan gitu ya dan, mungkin sekarang, sebelum mulai belum ada gambaran-gambarannya takut anak bosen, boring gitu ya, Nah, itu atau seperti itu. takutnya anak menganggap bahwa ini projeknya nggak beneran gitu ya, bohong-bohongan aja gitu. Tapi dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan dan juga tentunya nanti bimbingan dari wali kelas dan juga pembimbing ya fasilitator proyek pendamping kelas tampaknya itu nanti akan menjadikan hasil proyeknya Pak Acep akan sangat keren loh. Apalagi tadi di hasil yang apa tujuan utamanya adalah eh, subtema dari Bhinneka Tunggal Ika-nya itu juga nanti akan didapatkan hasilnya. Dan juga tadi adanya apa
pakar yang didatangkan, kemudian anak-anak nanti akan mendapatkan pengalaman ya, mengetahui apa itu ujaran kebencian dan sebagainya. Itu juga nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman khusus dari siswa. Saya lihat tadi tampaknya Pak Acep sudah memiliki rencana yang sangat matang gitu ya dengan rekan-rekan. Hanya saja nanti mungkin tinggal diinikan lagi aja, dimatangkan lagi, disosialisasikan lagi sehingga nanti kegiatan proyeknya tentunya akan sesuai dengan harapan dan hasilnya adalah anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang berharga dari proyek Bhinneka Tunggal Ika yang tadi. Ya. Baik, terima kasih Bun. Ya, Saya Cep. ada sedikit pencerahan nanti ketika proses pelaksanaan proyek ini. Terima kasih atas waktunya. Siap, sami-sami Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk proyeknya Pak Acep. Ya. Berarti